Halo sahabat Andragogi, ketemu lagi dengan channel kesayangan Anda. Masih dalam topik Google Form, kali ini kita akan membahas tentang membuat soal ujian online tanpa mengetik ulang di Google Form. Bersama saya, Dr. Supriyadi MPD. Video ini merupakan kelanjutan dari video-video yang sudah ada berkenaan dengan penggunaan Google Form. Banyaknya keluhan guru dan dosen berkenaan dengan membuat soal di Google Form yang harus diketik ulang, maka Andragogi Channel kembali menyajikan materi penting ini dalam waktu singkat. Kami menjamin Anda bakal bisa. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuka browser. Terserah browsernya apa. Kebetulan saya menggunakan Chrome. Kemudian kita masuk ke akun Google. Setelah kita masuk ke akun Google, yakinkan bahwa kita sudah login. Jika belum, silakan login ke salah satu email yang kita gunakan. Jika kita sudah yakin dengan email yang akan kita gunakan, silakan kita klik menu di Google ini, kemudian kita masuk ke Google Drive. Oke, setelah Google Drive-nya siap, kita harus upload file soal yang sudah kita ketik dengan Microsoft Word. Oke, kita sebagai contoh, kita masukkan soal latihan Google Form. Kita tunggu proses uploadnya selesai. Oke, sudah selesai. Kita cari filenya. Kita double klik soalnya. Nah, ketika sudah terbuka, maka kita klik tombol yang di atas dokumen, buka dengan Google Dokumen, sehingga file kita harus berada pada Google Dokumen. Nah, ketika soal kita sudah ada di Google Dokumen, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah dalam hal pengetikan soal diketik tidak pakai spasi antara satu soal dengan soal yang lain. Masing-masing soal tidak perlu dibuatkan nomor urutnya. Ketiga, alternatif jawaban haruslah berbaris ke bawah, tidak berbaris ke samping, sehingga nanti tidak membuat error dalam melakukan transfer file soal ini. Kita simpan dulu dalam format Google Dokumen. Kita klik File, kemudian simpan sebagai Google Dokumen. Nah, sekarang soal ujian kita sudah berada pada Google Dokumen. Tugas kita sudah selesai, kita tutup. Kita kembali ke Google Drive. Langkah berikutnya adalah dengan mengklik tanda tambah, kemudian menu lainnya, Google Formulir, klik panah Google Formulir, dan kita klik formulir kosong. Seperti biasa, kita sudah bertemu dengan form Google Formulir, terdiri dari pertanyaan, respon, kemudian ada menu-menu standar. Untuk bisa melakukan fungsi otomatisasi dalam pemindahan soal, maka kita perlu satu software yang akan memudahkan kita untuk memindahkan soal yang berada pada Google Dokumen secara otomatis ke Google Form dengan cara klik menu titik 3, kemudian klik Add-on. Add-on ini merupakan fasilitas dari G Suite Marketplace yang bisa kita kombinasikan dengan Google Form kita. Dalam hal ini kita butuh satu aplikasi yang kita sebut dengan Form Builder. Kita klik Form Builder-nya. Untuk bisa menggunakan Form Builder, kita harus melewati proses instalasi terlebih dahulu. Klik Install, lalu lanjutkan. Kita tunggu konfirmasi dari Google. Kita pilih email yang kita gunakan, kemudian ke bawah, scroll ke bawah, lalu klik izinkan. Proses instalasi akan berjalan sebentar. Nah, proses instalasi Form Builder telah selesai kita lakukan. Kita klik selesai, maka Form Builder sudah ada di dalam Google Form kita. Kita keluar. Ketika sudah dilakukan instalasi, maka akan muncul satu ikon baru di Google Form kita,
yang disebut dengan add-ons atau pengayaan. Kita klik add-ons, kita klik form builder, kita klik start. Kita tunggu form buildernya muncul. Baik, setelah muncul, karena soal kita simpan tadi di Google Doc, maka kita klik Google Doc. Secara otomatis akan memunculkan file-file Google Doc yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah soal yang sudah kita konversi menjadi Google Doc tadi. Kita klik, lalu select, kita tunggu beberapa saat. Oke, sukses. Kita lihat ke bawah, terlihat ada 4 soal kebetulan karena kita punya 4 soal. Tapi ketika kita punya lebih akan panjang lagi ke bawah. Silakan pilih soal mana saja yang akan kita masukkan. Jika kita tidak menginginkan sebuah soal, kita bisa lepas centangnya. Tapi ketika kita tetap menginginkan semuanya, silakan semuanya dicentang. Kemudian kita klik import selected, kita tunggu impornya selesai. Impornya sudah sukses. Kita sudah bisa memanfaatkan Google Form ini tanpa mengetik kembali. Terlihat di sini sudah ada soal, maka fungsi form builder sudah selesai kita gunakan. Silakan kita tutup. Baik, pada tahap ini kita bisa menambahkan judul ujian kita. Oke, pada soal ini kita bisa buat identitas mata pelajarannya. Silahkan diisi nanti nama gurunya siapa. Kita tambahkan judul identitas siswa. Kita tambahkan petunjuk di sini. Untuk identitas kita tentu membutuhkan nama siswa, nanti jawaban singkat. Karena nama siswa ini adalah sebuah kewajiban, maka kita klik ini sebagai wajib. Ketika tombol ini diklik menjadi wajib, maka ujian tidak akan berlangsung kalau identitas ini tidak diisi oleh siswa. Kita masih butuh satu lagi, misalnya kelas. Untuk kelas nanti kita bisa pilih menu drop down. Oke, kita sudah tambahkan kelasnya. Kemudian juga kita ketik wajib diisi. Kita klik wajib diisi. Oke, sebelum kita mulai soal, kita tambahkan bagian dulu. Kita isi soal ujian. Nanti ada petunjuknya. Baru kita ke soal. Ketika kita berada di soal, kita lakukan pensettingan terlebih dahulu. Karena ini sifatnya ujian, kita klik setelan. Kita ambil kuis, kita jadikan ini kuis. Nah, lalu disimpan. Kenapa ini perlu? Ketika kuis yang dipilih, maka nanti akan memungkinkan kita untuk melakukan pembobotan dan membuat kunci jawaban. Silakan klik kunci jawaban. Kita tentukan bobotnya 25 poin karena soalnya hanya 4. Alternatif jawaban yang benar kita centang. Nah, maka muncul centang seperti ini. Berarti ini adalah kunci jawaban. Setelah selesai melakukan, jangan lupa mengklik tombol selesai. Maka selesai soal nomor 1. Soal nomor 2 juga begitu. Kunci jawaban 25. Kunci jawaban. Oke. Soal nomor 3 kita lakukan hal yang sama. Pembobotan. Kemudian juga hal yang sama. Kunci jawabannya selesai. Oke, selesai sudah pembuatan soal kita. Ada tambahan informasi berkenaan dengan soal. Untuk soal bisa jadi kita beri nomor urut, bisa jadi tidak. Karena nanti Google Form akan memberikan soal ini kepada siswa secara acak nantinya. Oke, sampai di sini kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita dengan mudah karena kita tidak perlu lagi mengetik di Google Form ini. Setelah dijawab nanti oleh siswa, kita bisa lihat di menu respon dan kemudian kita bisa customize, bisa kita ganti kopnya seperti ini. Kita ganti kopnya. Oke, kita sisipkan. Maka soal ujian kita sudah memiliki kop. Kemudian kita bisa preview. Inilah bentuk soal ujian kita nanti. Ketika diklik berikut, maka baru akan keluar soal. Tapi ketika siswa tidak menjawab yang wajib diisi ini, maka tidak akan muncul soal. Kemudian ada tombol kirim. Tombol kirim adalah tombol di mana kita akan membagikan soal ini kepada siswa. Kita klik tombol kirim, nanti bisa dibagi lewat email dengan catatan si guru harus memiliki daftar email siswa terlebih dahulu. Atau membaginya lewat tautan nanti
atau membaginya lewat Facebook atau Twitter secara langsung boleh. Tapi kebanyakan dan yang paling mudah kita membaginya lewat tautan, lalu dengan menyalin tautan, kemudian menempel ke WA grup siswa atau menempel ke media sosial lainnya. Demikian pembahasan kita berkenaan dengan membuat Google Form tanpa harus mengetik ulang dengan bantuan menu add-ons. Demikian Andragogi Channel mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya.